Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat saum di bulan Ramadan seberapa hari? 4 hari. Alhamdulillah. Berarti lebaran tinggal 26 hari lagi. Sebentar lagi 25. Wah, lebih cepat. Berarti pas saya baju lebaran ya. Memang ini adalah sebuah kebahagiaan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah saum, yaitu adalah ketika menghadapi lebaran. Itu adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang pertama ketika berbuka. Dan tentu saja kebahagiaan yang lebih utama lagi adalah nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat ibadah kita selama di bulan Ramadan, kita mendapatkan pahala yang tidak terhingga dan kita insya Allah dimasukkan ke surga melalui pintu Ar-Rayyan, insya Allah. Amin. Masyaallah muslimin rahimakumullah, amanah yang saya terima dari pihak DKM bahwa pada malam ini tema kita adalah sejarah kemajuan peradaban Islam. Ketika berbicara sejarah berarti kita berbicara tentang masa lampau, masa yang sudah lewat. Nah, kita pahami dulu makna sejarah. Sejarah berarti sesuatu atau satu peristiwa yang sudah terjadi di suatu tempat pada masa tertentu. Dan itu ada pelakunya, ada waktunya, ada tempatnya, ada peristiwanya. Nah, misalnya kelahiran Rasulullah SAW itu adalah sebuah sejarah. Rasulullah yang dilahirkannya ada, waktunya ada, tempatnya ada, peristiwanya yaitu kelahiran ada. Nah, kemudian peradaban. Apa itu peradaban? Dari kata adab, adab itu dalam bahasa Arab berawal dari kata dari pendidikan. Ada peradaban Yunani, ada peradaban Romawi, ada peradaban Persia, ada peradaban Hindustan, ada peradaban di sebelah Afrika itu Mesir. Ya. Ada banyak peradaban di dunia ini dan mereka bukan Muslim, mereka tidak beragama Islam. Jadi peradaban itu bukan berdasarkan agama, tapi karena berpendidikan. Ada pengetahuan di situ, mereka berkembang dan akhirnya kemudian dengan pengetahuan yang mereka miliki, mereka membuat suatu tatanan masyarakat dan kemudian mereka membuat suatu peradaban. Maka orang-orang yang berilmu biasanya adalah orang-orang yang beradab. Yang tidak berilmu berarti tidak beradab. Nah, kemudian kaitannya dengan Islam. Islam selain juga dia ilmu berdasarkan ilmu pengetahuan, tapi juga berdasarkan akidah. Nah, ini ada dua perpaduan yang luar biasa sehingga akhirnya kemudian Allah berikan keutamaan dalam umat Islam, yaitu peradaban Islam. Bagaimana ketika mereka mengalami kemajuannya. Nah, berasal dari manakah peradaban Islam ini? Nah, kalau kita lihat dari bahwa peradaban itu berdasarkan ilmu pengetahuan, bahwa Allah Subhanahu wa taala membangkitkan rasulnya, mengutus rasulnya dan kemudian menurunkan firman-Nya yaitu wahyu kalamullah Al-Qur'an, dan kemudian rasul ini mengajarkan Al-Qur'an. Waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah yang telah membangkitkan, mengutus rasulnya dari kalangan yang ummi. Bangsa Arab itu sebut ummi, buta huruf. Hanya sedikit yang mereka itu yang bisa baca tulis. Dan bangsa Arab pada saat itu, orang Quraisy yang paling maju, tidak diperhitungkan oleh dunia yang lain. Tidak diperhitung oleh peradaban Mesir, tidak diperhitungkan oleh peradaban Romawi, Persia, dan yang lain-lainnya. Maka kemudian mereka di kalangan bangsa-bangsa yang sudah maju tidak diperhitungkan. Tapi ternyata kemudian setelah Allah utus rasulnya dan kemudian diturunkan Al-Quran, dan melalui Al-Quran ini umat Islam
mengalami kemajuan, mereka mempelajari ilmu pengetahuan, karena di dalam Al-Quran ada banyak ilmu pengetahuan, bukan hanya masalah agama, tetapi ilmu pengetahuan masalah yang sangat luas, dari masalah astronomi, dari masalah tentang kedokteran, dari masalah apapun, bahwa di dalam Al-Quran semuanya sudah ada dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya kepada para sahabat, dan kemudian mereka lahir menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang berilmu, dan kemudian Allah takdirkan mereka menjadi bangsa yang menguasai hampir sepertiga bumi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu kaitannya apa dengan Ramadan? Dan kita ketahui bahwa pada tanggal 17 Ramadan terjadi peperangan yang pertama di kalangan kaum muslimin dengan orang Quraisy. Kita semuanya tahu itu adalah perang Badar. Perang Badar terjadi 17 Ramadan tahun kedua Hijrah, tepat pada saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan. Jadi pertama kali mereka melaksanakan saum Ramadan, kemudian diperintahkan juga untuk berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kemudian Allah memberikan kemenangan. Nanti insya Allah pembahasan tentang perang Badar ini akan saya bahas di kajian Ahad di Fiqh Sirah Nabawiyah, khusus berkaitan dengan perang Badar. Nah, sebelum kepada kemenangan di perang Badar, apa yang dilakukan? Apa unsur-unsur kejayaan peradaban Islam? Di situ ada ilmu pengetahuan yang diajarkan kepada manusia, khususnya umat Islam. Kemudian di situ ada tokoh-tokoh, ada SDM, sumber daya manusianya, dan terutama adalah para pemuda. Hanya sedikit yang kalangan tua. Kebanyakan mereka adalah para pemuda. Dan para pemuda inilah yang kemudian mereka membawa Islam, menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia, dan akhirnya kemudian umat Islam berjaya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan kemudian sampai bangsa Indonesia pun, kita merdeka tahun 45, tanggal 17 Agustus. Ada yang tahu tanggal berapa Hijriahnya? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu akan saya kasih hadiah. Quran Al-Quds. Ada yang tahu ya? Itu terjadi pada bulan Ramadan. Hari Jumat tanggal 9 Ramadan 1365 Hijriah. Kita lihat bagaimana Ramadan ya, itu banyak sekali peristiwa-peristiwa bersejarah yang di situ adalah kemenangan umat Islam. Ya. Dan jauh sebelum perang Badar ada peristiwa-peristiwa yang lainnya, ya, yang itu menyusun kekuatan-kekuatan umat Islam, dan akhirnya kemudian terjadilah perang Badar. Setelah itu kemudian setahun berikutnya ada perang Uhud, terjadi bulan Syawal. Setelah persiapannya adalah pada bulan Ramadan. Dan kemudian peristiwa-peristiwa yang lainnya itu banyak sekali terjadi pada bulan Ramadan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang di luar Ramadan pun banyak peristiwanya. Nah, ketika umat Islam mereka berpegang teguh dengan Islam, dengan ajaran Islam, dengan dinul Islam, maka kemudian Allah berikan mereka kekuatan. Dari mana sumber kekuatannya? Umat Islam pada saat awal sebelum Isra Miraj, Allah perintahkan kaum muslimin, terutama Rasulullah SAW, dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid labli. Nah, wahai orang yang berselimut, bangunlah pada malam hari, laksanakan salat. Nah, dan ini berlaku pada seluruh umat Islam. Dan ketika itu salat tahajud, salat malam hukumnya wajib. Nah, orang-orang yang mereka dengan tegak berdiri pada malam hari ketika orang lain tidur, maka ini adalah orang-orang yang memiliki kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Bukan hanya secara fisik. Kita sholat tarawih 11 rakaat dengan kecepatan yang ya seperti biasa. Kemudian surat-surat yang dibaca juga cukup pendek, itu sudah merasa terlalu lama. Ini yang saya rasakan. Ya, sudah terlalu banyak, terlalu panjang. Sementara Rasulullah SAW ketika salat malamnya,
Bahkan satu rakaatnya Rasulullah SAW pernah seorang sahabat ikut sholat bersama Rasulullah. Nah, setelah sholat Al-Fatihah, Rasulullah membaca Al-Baqarah. Kemudian Al-Baqarah sampai tamat, disambung lagi dengan surat berikutnya yaitu surat Ali Imran. Disambung lagi dengan surat Al-Maidah, disambung lagi dengan surat An-Nisa. Itu semuanya lebih dari 5 juz dalam satu rakaat. Bayangkan dengan kondisi seperti itu, maka pasti mereka memiliki fisik yang sangat kuat. Bukan hanya Rasulullah, tapi juga para sahabat pun demikian. Nah, hanya orang-orang yang memiliki kekuatanlah yang mampu melaksanakan sholat malam, sholat tahajud seperti itu. Kalaupun mungkin tidak harus seperti itu, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah, maka sepertiga malamnya, sepertiga malam berarti kira-kira ya 2 atau 3 jam. Nah, untuk melaksanakan qiyamul lail atau salat tahajud. Maka orang-orang yang mereka setiap malamnya melakukan salat tahajud, pasti mereka memiliki kekuatan fisik, ya, jasadnya kuat, apalagi spiritualnya. Nah, maka kemudian wajar kalau kemudian Allah berikan kemenangan kepada mereka. Masyaallah muslimin rahimakumullah, maka bulan Ramadan ini menempa kita, menempa fisik kita, menempa akidah kita, keimanan kita, supaya memiliki kekuatan. Kalaupun mungkin tidak menyamai kekuatan para sahabat, minimal kita berusaha untuk semaksimal mungkin kita memiliki kekuatan iman, kekuatan fisik dan yang lainnya. Dan tentu saja kemudian juga kekuatan mal atau kekuatan harta. Karena dengan harta kekayaan, akhirnya kemudian umat Islam mereka ketika berjuang pasti di situ ada pengorbanan. Maka kemudian mereka pun berkorban dengan harta. Allah perintahkan berjihad dengan amwal dan anfus. Jihad bersungguh-sungguh menegakkan Islam, berusaha untuk memperjuangkan agama Islam dengan harta dan dengan jiwa mereka sendiri. Maka kemudian Allah berikan kemenangan pada mereka. Ada banyak sekali sejarah bagaimana umat Islam ketika mereka menyebarkan dakwah Islam ke Persia, dan kemudian Allah berikan kemenangan untuk menaklukkan Persia pada tahun 14 Hijriah dengan penaklukannya Qadisiyah, dan kemudian ibu kota Persia aja ditaklukkan tahun 16 Hijriah pada masa Umar bin Khattab. Dan kemudian sebagaimana yang dinubuatkan oleh Rasulullah SAW bahwa Romawi akan ditaklukkan, dan ternyata kemudian itu terjadi beberapa abad setelahnya, yaitu pada tahun 1453 Masehi, yaitu Bizantium atau Romawi atau Konstantinopel dijatuhkan dan kemudian direbut oleh Islam, dan kemudian berganti nama menjadi Istanbul atau Islambul. Andalusia pun sama. Eropa Barat, Spanyol itu berhasil ditaklukkan oleh umat Islam, dan bahkan kemudian Islam menyebar sampai ke Mongol, ke Asia Tengah, dan kemudian mereka mendirikan negara-negara Islam dan peninggalannya banyak sekali. India negara yang mayoritas Hindu tapi peninggalannya banyak peninggalan Islam. Sementara di Indonesia mayoritas Islam, peninggalannya kalau biasa kita berwisata, jalan-jalan ya, kita biasanya ke Borobudur, ke Prambanan, justru yang dikunjungi adalah peninggalan-peninggalan Hindu Buddha. Ini ironis ya. Kenapa kita tidak mengunjungi peninggalan-peninggalan Islam? Ada kerajaan Demak, ada kerajaan Cirebon, ada kerajaan Banten, ada kerajaan-kerajaan yang lainnya di Indonesia. Dan ini adalah kejayaan Islam yang sudah pernah terjadi, dan insya Allah itu pasti akan terjadi, akan kembali dengan syarat umat Islam memiliki kekuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan dengan Ramadan ini, dengan momen Ramadan ini, kita menempa diri kita, kita menempa fisik kita, kita menempa akidah kita, keimanan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kemenangan umat Islam kembali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini walaupun sangat singkat, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian. Aqulu qauli hadza astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.